Shalom semuanya. Baik, pada saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, di ayat firman Tuhan ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Di dalam teks firman Tuhan ini, saudara-saudariku, sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama. Kenapa? Karena terang di dalam teks ini terletak pada ketahanan yang telah diberikan oleh Yohanes, bahwa terang itu adalah menerangi dunia. Terang itu adalah menerangi setiap orang. Jadi terang yang sesungguhnya itu adalah mampu memberikan terang kepada setiap orang, mampu memberikan terang kepada dunia. Jadi kesejatian terang itu adalah di dalam teks ini, yaitu menerangi setiap orang. Jadi kalau ada terang yang tidak mampu menerangi setiap orang, itu bukan terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu adalah kita memberikan terang kepada dunia. Kita memberikan terang kepada semua orang. Kalau saudara hanya bisa menerangi sedikit orang, atau hanya saudara bisa menerangi diri sendiri atau keluarga sendiri, itu bukan terang yang sesungguhnya. Tetapi terang yang sejati itu adalah menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yaitu menerangi. Kalau yang namanya terang ini harus terpancar. Itulah hakikat terang. Hakikat terang ini adalah menyebar kemana-mana, menghalau kegelapan. Dan dia tidak pernah memandang bulu. Dia hanya bersinar kepada orang yang percaya. Dia hanya bersinar kepada orang yang baik. Tidak. Tapi dia tetap menerangi semua orang tanpa pilih bulu, tanpa pilih suku, tanpa pilih ras dan agama, saudara-saudaraku. Dan terang yang sejati itu adalah tidak diskriminatif. Nah, kita juga perlu tahu bahwa tidak pernah ada dalam sejarah bahwa terang itu kalah dengan gelap. Tidak. Kenapa? Karena sepekat apapun akan hilang dengan adanya terang. Gelap seberkas apapun akan hilang dengan adanya seberkas terang. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, orang yang percaya Yesus akan mampu menyinari kegelapan itu. Baik itu kegelapan pikiran, kegelapan kata-kata, kegelapan sikap, dan kegelapan ucapan. Dengan seberkas terang Kristus yang ada pada kita. Katakan amin. Haleluya. Di dunia ini saudara-saudaraku sedang membodohkan terang. Terang menerangi pola pikir, pola laku, sehingga dunia ini semakin baik adanya. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, bukan yang palsu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, banyak orang yang sekarang memberi hidupnya bahwa terang itu bisa melalui ilmu pengetahuan dan bisa juga melalui anak menjadi terang. Tapi ingat, terang yang sejati itu adalah hanya Yesus. Kemajuan teknologi, punya anak, punya jabatan, punya harta, itu bisa menerangi saudara. Tapi itu hanya sementara, saudara-saudaraku. Itu akan tinggal nanti di dunia. Tetapi terang yang sejati itu adalah kita memiliki di dunia dan kita memiliki di akhirat. Katakan amin. Haleluya. Jadi ada manusia yang sekarang dia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam dunia kepalsuan ini, sehingga dia membuat stres, lakan, stroke,
dan mati, saudaraku. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan menerangi jalan kita, sehingga jalan kita penuh kebahagiaan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita terhindar dari segala kekecewaan, karena terang yang sejati itu adalah Yesus. Nah, pertanyaannya yang sekarang, saudaraku, bagaimana cara supaya terang itu agar kita menjadi terang di dunia ini? Jawabannya simpel dan sederhana sekali, yaitu terimalah sang terang itu. Jadi hanya orang yang sudah menerima Yesus yang bisa menerangi dunia, yang bisa menerangi setiap orang. Kalau saudara tidak menerima Yesus, sulit sekali untuk menerangi dunia, saudaraku. Jadi satu-satunya yang paling mudah untuk menerangi dunia ini adalah terimalah sang terang itu, supaya kita menjadi terang, mampu menerangi dunia, mampu menerangi setiap orang. Itulah yang paling utamanya. Jadi ada 3 cara yang perlu saya beritahu kepada saudara supaya terang ini bisa kita lakukan dan memancar dalam kehidupan kita. Yang pertama, tinggallah dalam kehidupan Yesus. Tinggallah dalam kehendak Yesus. Dan kedua, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Dan terakhir, ketiga, yaitu tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Sampai di sini firman Tuhan. Shalom.